Saya Melisa Rahmadani, bisa dipanggil Ica, umur 15, asal sekolah SMK N3 Kota Bengkulu, tempat tinggal di Kebun Kiwat. Nama kami Cinta Sabitri, biasa dipanggil Cinta, umur 13, SMP 15 Kota Bengkulu, tempat rumah di Sekip. Hobi kami berenang, tapi biasanya main dol juga. Kesehariannya pagi sekolah, sorenya main dol, kadang berenang. Hobi kami main dol, terus basket. Kalau pagi-paginya sekolah, terus sorenya lanjut latihan dol, kadang latihan basket. Malamnya kami lanjut istirahat. Cinta itu anaknya sebenarnya tingkahnya itu hampir sama cak anak lanang aja itu. Hobinya juga suka main dol, basket, layang kadang. Kalau di rumah tuh sebenarnya kalau balik dari sekolah tidaknya keluar tidur. Tapi kalau dia latihan basket, pagi latihan basket. Kalau sorenya itulah main dol. Kadang kalau latihan sehari-harinya tuh dari jam 4 sampai udah sebelum maghrib. Tapi kalau ndak ngikut lomba, cak itu sampai malam kadang diulang lu udah sampai sudah isa tuh kadang dia ngulang lagi cak itu. Musik dol itu berkaitan erat dan tidak bisa terpisahkan dari tabot. Ya, ritual tabot yang selalu dilaksanakan pada tanggal 1 sampai dengan 10 Muharram. Kenapa tidak bisa terpisahkan? Karena memang dol menjadi bagian dari upacara ritual tabut itu sendiri. Dan dol sendiri di dalam 1 sampai dengan 10 Muharram ada 2 malam ritual dol. Itu khusus dol yang disebut menjara. Menjara atau sekarang diartikan sebagai perjalanan malam. Jadi memang ada 2 hari dol, itu ada ritualnya sendiri yang dilaksanakan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ritual tabut itu sendiri.
Dol juga dulu itu cuma untuk keperluan ritual tabut, dalam konteks acara ritual tabut, dan itu dulu tidak boleh dimainkan di luar di bulan Muharram atau di bulan tabut. Tapi pada saat sekarang alhamdulillah dol sudah menjadi alat musik dan menjadi bagian dari pertunjukan seni yang sudah bisa ditampilkan baik itu di nasional maupun di internasional. Kami main dol dari 2016 sampai 2023. Kami pertama-tama main dol, pertama nengok abang-abang, kadang sore-sore latihan kami ikut latihan, tapi dari alat bawah dulu. Terus lama-lama kami suka main dol. Kami dulu pertama tidak dulu main, nengok-nengok dulu, terus lama-lama kami tertarik, ya udah kami ikut juga main dol. Abang-abang. Yang paling disukai waktu main dol tuh pertunjukannya. Kayak atraksi ngangkat-ngangkat dol sambil dipukul, formasinya, susun-susunan alatnya. Pokoknya dol tuh Padet lah. Mungkin secara tidak langsung seperti itu ya, karena dalam 3 pola tradisi itu sendiri, seperti Swena. Swena itu lebih ke mengarah ke kesedihan atau ketentraman seperti itu. Jadi lebih ke ketenangan. Nah, kalau tamatam tuh biasanya lebih ke mobilisasi, kegiatan yang padat, ya. Sebenarnya itu tidak lepas dari filosofi kehidupan. Kalau Soiri itu lebih ke semangat untuk menempuh yang lebih baik dan untuk lebih merefleksikan diri untuk hal-hal yang memang lebih besar lagi, seperti itu. Jadi pola-pola itu memang sebenarnya mengandung filosofi yang tidak lepas dari kehidupan manusia. Sebenarnya tidak pamit karena adik Ayu kok buka sanggar kan, nyenengok orang latihan tiap sore itu, jadi nyonokok dol akhirnya nyusuko cak itu nah, sampailah latihan apa kalau ada lomba-lomba itu diajaklah kayak dociknya cak itu nah, dari situlah yuk nengoknya tuh suko kayak dol cak itu kan. Cewek tuh ada, tapi tuh langka. Tidak banyak. Mungkin ada, karena tidak segala cewek tuh suka dol. Mungkin takut main dol, tapi aslinya menyenangkan. Perjuangan kami biar bisa main dol tuh awal-awalnya masuk sanggar. Terus kami lebih ke dol daripada tari. Kan biasanya kalau cewek-cewek tuh banyaklah ke tarinya daripada ke dolnya.
Jadi kami lebih menarik ke doll daripada tari. Keinginan kami biar bisa menjadi main doll tuh harus perbanyakkan latihan. Apa tuh misalnya kalau ada salah-salah tanya ke abang-abang. Kami biasanya latihan setiap minggunya, setiap hari. Kadang sampai sore, sampai malam. Sejarah Sanggar Seni Tak Muaram berdiri pada tanggal 17 Agustus 2015. Nah, keunggulan Sanggar Sayogo semenjak berdirinya sanggarku, kami lah punya pemain tino seperti Cinta deke Ica, skillnya Samurato deke pemain do lanang-lanang ko. Di situ keunggulan sanggar kami ko. Artinya sebenarnya sedikit kita bicara sejarah. Sejarah artinya secara umum. Apapun kesenian biasanya yang di Sumatera, khususnya di Sumatera itu tidak lepas dari bahasa dengan embel-embel Melayu. Melayu itu tidak lepas dari Islam. Ya, identiknya dengan Islam. Dan dalam budaya Islam, dalam aturan-aturan Islam sebenarnya memang tidak ada perempuan itu diizinkan atau diharamkan dengan tanda kutip ya untuk tampil di depan. Nye Dade, kita juga pacak penusaro elok cak yang lain. Tapi syaratnya kamu harus serius latihannya. Jadi dalam konteks dinas pariwisata itu kan dalam salah satu kegiatannya adalah event-event ya, dan dinas pariwisata itu memposisikan sebagai penyelenggara atau pemanfaat dari talent-talent doll yang sudah ada, baik itu talent perempuan ataupun talent laki-laki. Tapi notabene pada faktanya memang kebanyakan doll ini identik dimainkan dengan pria, karena memang ini memerlukan tenaga, power, teknik yang secara tidak langsung itu menunjukkan keperkasaan ya doll itu ya, seperti kostumnya, seperti gaya tabuhnya. Dalam konteks kepantasan konteks di sini ada ritual, kalau misalnya keagamaan memang itu menjadi kontra. Dan juga secara framing, secara packaging ini juga pasti berbeda antara pertunjukan perform atraksi doll perempuan dan atraksi doll laki-laki. Makanya salah satu event yang selalu dikenal itu adalah atraksi musik doll, yang notabene memang atraksi ini menggunakan koreografi yang hampir tidak dimungkinkan itu talentnya perempuan.
Kalau dari sisi sejarah, apakah perempuan memiliki akses untuk memain dol? Itu perlu dipertanyakan kembali. Perlu melihat kembali pada sisi sejarahnya. Kalau misalnya kita memaksakan bahwa perempuan memiliki peran di sana, apakah ada perbenturan nanti antara budaya dan juga dari segi historisnya ini dekat dengan ajaran Islam gitu ya. Jadi nanti daripada berkonflik internal antara budaya dengan keinginan masyarakat, nah itu harus menjadi pertimbangan. Karena kan pada dasarnya kan dari dulu-dulu zaman Ayu kecil sampai kemarin-kemarin juga yang tahunya pemain dol tuh sebagusnya yang mukul dol tuh ya sebagusnya ya cowok kayak gitu kan. Bisa jadi kalau untuk ceweknya sekedar nari. Karena pada dasarnya kan kita banyak lihat juga cewek itu kan mungkin ya kan banyaknya kan lembut cek itu kan. Jadi mungkin bagusnya tuh lebihnya untuk misalnya kita masak. Sebenarnya ibu tuh kurang setuju tuh main dol kan, karena rata-rata di dol tuh kan banyak anak cowok. Cin, salah dak kalau Tino tuh main dol? Caknya tidak lah, itu kan seni. Jadi lanang Tino tuh bebas nak nunjukkan diri. Biar bisa menjadi pemain dol yang pandai tuh, kita harus sering latihan. Terus gabung-gabung kayak abang-abang. Kalau kita ada salah atau ada kekurangan dikit, kita bisa tanya kayak abang-abang. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dek Cinta, ikut ibunya Manda. Oh iya bu, cak mano? Manda tuh cerita Dek Cinta terus. Manda cerita kalau Cinta tuh jago nian main dolnya. Dek, tolong bimbing anak ibu tuh yo. Main dolnya biar baca. Manda tuh suka nian main dol. Emang gak lain selera anak ibu satu nih dibanding yang lain. Oh iya bu, Cinta bimbing dengan maksimal. Ya sudah, makasih ya. Ibu tutup ya, Cin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam bu. Harapan kami sebagai pemain dol cewek tuh biar bisa ngajak penerus kami. Biar ada yang bisa gantikan kami, bukan kami aja terus yang main, ada yang lain. Dan harapan kami juga sebagai pemain dol cewek biar bisa ada pemain dol cewek yang lebih banyak. Tapi karena ibu nengok semangatnya ado kan di dol ko Cinta ko, jadi ibu support juga. Lama-lama kan ibu nengoknya gigih nian di dunia dol ko, ibu suruhnya kini tuh cak itu nah. Jadi kalau nyo misalnya minta antar latihan ibu antar cak itu kan. Dan juga kini ibu nengok nyo bisa ngajar-ngajar adik-adiknya cak itu nah. Jadi kan Cinta kan bisa bermanfaat kayak orang lain cak itu. Jadi ibu support kini. Seandainya juga ada lomba-lomba, ibu datang cak itu nah. Dan juga ibu tengok-tengok kan Cintaku berbakat di dunia dol cak itu nah kan. Nah, konteksnya tadi ke dol, memang dari awal untuk tradisi itu tidak ada sama sekali untuk wanita bermain. Tapi untuk satu seni pertunjukan sekarang, ya ada beberapa kelompok dengan mencoba membuat kekuatan yang sama, dengan pembawaan yang sama, dengan cara memainkan yang sama, ternyata memang melahirkan suatu nuansa baru. Dan saya pikir kalau menurut saya itu sah saja kalau itu memang kebutuhan untuk seni pertunjukan, dalam artian tetap dalam konteks menjaga ketradisian harus tetap dijaga. Artinya dalam nilai-nilai agama pun juga. Dan itu memang menjadi sesuatu pertunjukan nahwari yang baru justru. Bagi saya itu sah-sah. Dan itu
mungkin salah satu perkembangan atau kreativitas, dan justru saya pikir ini bisa mendongkrak dol ke mata dunia, bahwasanya dol sebagai alat musik ini bisa dimainkan dengan gender manapun seperti itu. Tetapi untuk pemanfaatan secara event itu tidak menutup kemungkinan untuk keterlibatan perempuan di sana, karena beberapa pertunjukan karena sudah dipisahkan antara, kalau dulu memang harus dol ini harus dibunyikan pada saat tabur, setelah ini dipisahkan makanya berkembang, jadi ada kreasi. Kalau misalnya tabur ini kan dol ini kan dia pattern pukulannya itu saklek nih, ada tamatan seminggu sehari, tapi setelah itu dipisah itu berkembang, dan begitu pun juga dengan cara talent yang menggunakan dol juga. Sebenarnya tidak menutup kemungkinan untuk perempuan untuk terlibat di dalam sana. Ada beberapa part yang memang pada event-event seperti kemarin waktu festival tabur, ada part yang perempuan yang menambuk dol, dan itu tidak masalah dalam konteks kreasi ya, dalam konteks kreasi ataupun dalam konteks pertunjukan. Kalau sebenarnya dikaitkan sama musik tradisi dol, kalau dulu kan memang dol itu rata-rata yang memainkan adalah laki-laki. Tapi dalam perkembangan sekarang, sesuai dengan prinsip dalam kehidupan sosial itu kan pasti ada yang namanya perubahan sosial. Ternyata sekarang juga perempuan itu banyak yang menunjukkan minatnya ke situ. Dan selagi itu memang tidak berlawan dengan tradisi, karena saya juga sempat bertanya bagaimana dengan musik dol, apakah hanya boleh dimainkan oleh laki-laki? Ternyata itu tidak ada aturan baku tentang itu. Justru ini menjadi salah satu tolak ukur atau salah satu pijakan awal bagaimana perempuan itu kemudian bisa menjadi lebih terlibat dalam setiap kegiatan, terutama untuk kegiatan berkesenian atau kemudian bahkan dalam setiap kegiatan tradisi yang selama ini tuh banyak didominasi oleh laki-laki gitu. Pada dasarnya, saya bukan berasal dari keluarga seniman ataupun keturunan tabor. Tetapi, sedari kecil, saya sangat menyukai hal-hal yang berbau seni. Dahulunya, saya sangat menjaga kepercayaan tersebut. Jika perempuan memainkan dol, akan terjadi sesuatu hal yang buruk. Dengan perubahan dan pergeseran mitos-mitos tersebut, saya beranggapan bahwa perempuan memiliki hak yang sama, dan perempuan bisa melakukan hal yang dilakukan oleh laki-laki. Dengan demikian, saya juga pernah mencoba memainkan dol di salah satu event Bengkulu, yaitu Festival Tabot tahun 2018, di mana seluruh pemain dolnya adalah perempuan. Dan juga saya pernah memainkan alat musik dol di event internasional G20. Seperti pada saat ini, saya pun memberikan pembelajaran alat musik dol di sekolah, agar warisan budaya alat musik dol ini dapat terus dikembangkan baik oleh siswa laki-laki ataupun perempuan.